Mari kita tunduk kepala kita berdoa untuk firman Tuhan. Segala puji syukur hanya kepadamu Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami boleh hadir di tempat ini sebagaimana kami ada oleh karena kasih kemurahan Bapa. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman Bapa. Urapi kami di tempat ini Tuhan, karena kami tahu firman Tuhan adalah terang bagi kami, berita bagi terang bagi jalan kami. Ubah hidup kami menjadi garam dan terang dunia di tengah dunia yang gelap ini, agar kami melihat orang bahwa kami hidup di dalam Tuhan melalui sikap dan perbuatan kami. Tuhan Yesus, pakai hamba untuk menyampaikan firman Tuhan sore hari ini. Urapi hamba dan sembunyikan hamba di belakang salib. Apalah yang berkebutuhan Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja, urapi mulut bibir hamba sehingga firman yang disampaikan ini tidak akan sia-sia, menjadi berkat bagi kami, dan kami pulang dari tempat ini tidak akan sia-sia, kami merasakan kekuatan yang dari Tuhan dalam iman dan pengharapan kami. Terima kasih Bapak. Biarlah firman Tuhan ini kami serahkan sepenuhnya dalam kuasa Roh Kudus-Mu untuk bekerja dalam kehidupan kami masing-masing. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu-ibu. Selamat sore. Salam. Tuhan memberkati kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya baru sekali ini menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian ibu-ibu ini, dan istri saya tak bisa hadir karena dia pulang ke kampung. Orang tua kami yang perempuan sakit, opname sekitar 3 hari disuruh pulang, dan kebetulan sampai hari ini Tuhan pulihkan. Walaupun sakitnya cukup parah juga, tekanan, kemudian maaf, ginjal, dan kencing manis. Jadi ada 4. Saya katakan ya Tuhan, kalau memang Tuhan mau dipanggil ya, tapi kalau memang Tuhan mau memberi kesempatan yang masih hidup, berilah kesempatan. Karena kali ini masih banyak yang kami perjuangkan, terutama anak-anak sekolah. Tuhan mendengar doa kita. Doa orang percaya sungguh besar kuasanya. Betul sampai hari ini mulai Tuhan pulihkan. Pulang ke rumah sudah mulai Tuhan pulihkan, bisa berjalan, sudah mulai sehat. Ini tidak bukan oleh kehebatan kami, yang dengan pertolongan Tuhan. Dan dia sudah lanjut usia, sudah 70 lebih, sudah 76. Untuk orang tua yang laki-laki sudah meninggal dan tinggal oleh sendiri, mau dibawa sini dia tidak mau. Dia mau hidup sendiri di sana. Itulah saksian keluarga kami. Jadi mohon maaf istri saya tak bisa hadir. Mungkin dalam
dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Dan kebetulan firman Tuhan ini ya nama saya sendiri ya, orang tua tapi apa namanya, supaya anak ini beriman masuk surga, ini dinamakan Matius. Saya juga bersyukur, mudah-mudahan sama seperti Matius yang sudah dipakai Tuhan dulu, anak Tuhan ya, menghibur iman saya ya. Jadi kita belajar tentang Matius di pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16. Jadi pasal 5 pasal 13 sampai ayat yang ke-16 yang judulnya garam dunia dan terang dunia. Saya berapa kali membawa Alkitab, rupanya ini yang saya terus sampaikan. Jadi judul garam dunia dan terang dunia. Kita sama-sama membaca ya, gambaran bukan firman Tuhan ini. Judulnya garam dunia dan terang dunia. Ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dan apakah ia diasinkan? Ia ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan dia di atas kaki tiang sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Kristus, Yesus ini seringkali mengadakan perumpamaan tentang kerajaan surga tentang firman-Nya. Kalau dia melihat garam, dia ada kita seperti garam dan terang. Fungsi garam, mungkin ibu-ibu tahu, apalagi seorang ibu-ibu yang sering memasak di dapur ya. Mungkin tahu, saya yakin ibu tahu fungsi garam itu. Pertama, garam itu untuk mengawetkan daging atau ikan supaya apa ya? Supaya tidak busuk. Jadi dia awet ya. Dia garam membuat ikan asin di garam dulu kemudian jemur. Jadi dia awet tidak busuk. Nah, yang kedua fungsinya kalau ibu membuat orang buat sayur, fungsinya untuk menyedapkan rasa, ya, untuk menyedapkan rasa sayur itu supaya enak. Ditambah lagi isinya gisim, ya, supaya enak orang yang merasakan sayur itu. Nah, banyak lagi fungsi-fungsinya. Kenapa Yesus mengatakan dia merupakan kita ini seperti garam dan terang dunia. Garam itu kita, tapi kita harus sebagai orang yang percaya garam. Kita ini sebagai garam dunia. Kita dengan baik lingkungan keluarga kita, di lingkungan masyarakat di mana kita berada, harus jadi garam. Artinya kita harus menunjukkan kehidupan atau kepribadian kita sebagai orang Kristen karena Yesus ada dalam hidup kita. Kita harus jadikan hidup kita
berarti atau bermanfaat bagi orang lain. Tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena banyak apalagi ya laki-laki ini kalau mulut dan agak kurang. Kalau ibu-ibu tuh mudah ya dengan tetangga, dengan teman-teman, bukan orang lain ya, membicarakan orang lain yang sifatnya akan membuat dosa. Tetapi orang yang hidup di dalam garam dan terangnya itu dari garam tadi itu dia bermanfaat, menciptakan tetangga atau di lingkungan keluarganya, dengan suaminya, dengan anaknya, dengan keluarganya, dari tutur kata, sifat dan tingkah lakunya, penampilan itu yang dikenal Yesus, dia seperti Yesus. Karena Yesus ada di dalam kita, Roh Kudus tadi menyenangkan hati orang lain, anak-anak kita atau keluarga. Saya sering, Bapak Ibu kadang lupa menyenangkan hati istri, anak. Kadang-kadang saya lupa, saya apalagi menghadap anak saya yang tua itu orang yang mudah pemarah, ya. Orang menjengkelkan, susah mau disuruh supaya mudah susah juga. Tapi kan saya bersyukur anak itu rupanya saya dulu waktu masih di sini, anak ini nilai susah sekali. Mungkin itu tahu karena guru saya Kristian. Tetapi setelah dia SMP, SMA itu dia dapat dan benar dapat gaji 1 juga ya di SMP juga. Kemudian di SMA dia 10 besar. Kemudian kuliah ya tidak mengecewakan ibunya. Ya. Saya bersyukur ini karena pertolongan Tuhan, karena doa saya katakan. Jadi memang harus kita jadi orang yang jadi garam hati, menyejukkan, menyenangkan hati orang lain dan keluarga, suami maupun dengan tetangga kita atau dengan masyarakat dimanapun kita berada. Saya belum bertobat dulu, kadang-kadang menurut saya kadang-kadang menyinggung orang lain ya. Tak terasa, karena tidak ada iman saya masih belum sungguh-sungguh dalam Tuhan sebelum saya datang ke sini. Saya masih di IKN. Saya dulu IKN jadi ketua pemuda 3 tahun, jadi ya 9 tahun. Tapi kalau di mimbar hebat, mimpi nyanyi dan sebagainya. Kalau pemuda juga saya jadi ketua pemuda. Kalau di IKN itu orangnya cukup banyak, ya. Tapi tidak ada perubahan. Setelah datang sini saya betul-betul bertemu dengan Bapak, saya bertobat meninggalkan perangai saya di pusat. Saya ingin jadi garam. Ya. Jadi garam itu manfaatnya untuk mengawetkan supaya daging atau ikan supaya tidak mudah busuk. Dan garam itu kita untuk menyedapkan rasa supaya rasa sayur kita atau rasa yang kita makan itu rasanya enak. Banyak yang pusing lain. Tapi garam itu kalau sudah garam itu sudah menjadi tawar, jadi kata lagi kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dan apakah ia dapat diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tetapi kalau kita tadi kita menjadi anak Tuhan, sudah kita melakukan dosa lagi dan kita tidak bertobat, ya garam tadi tidak ada bedanya lagi. Artinya kalau garam kita ada gunanya, tidak orang lain tidak melihat bahwa kita ini hidup di dalam Tuhan. Ya makanya orang yang sudah percaya dengan Tuhan itu harus kita jaga hidup kita supaya kita jadi garam bermanfaat bagi orang lain. Bisa namanya kalau bahasa punya itu apa namanya
ibu-ibu jadi teladan baik di dalam lingkungan keluarga, anak-anaknya, suaminya maupun lingkungan masyarakat sekitar dimanapun kita berada. Baik dalam tugas kita sebagai pegawai negeri maupun dalam sebagai pengusaha, kita harus jadi garam dan terang dunia itu. Jadi garam itu sangat, kalau garam itu sudah tawar, tidak ada gunanya lagi. Kalau tinggal kita menyimpang dari firman Tuhan, tidak hidup dalam pertobatan, tidak hidup dalam kekudusan, tidak orang dulu kamu jadi orang Kristen yang hebat. Banyak orang Kristen seperti itu. Sekarang sudah jauh dari Tuhan. Akhirnya orang tidak menghargai imannya. Tetapi kalau kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan itu rema dalam hidup kita, dan kita praktekkan di dalam keluarga kita dan anak, dengan suami kita, dengan keluarga kita, dan tetangga, dengan masyarakat, menyenangkan hati orang lain, tidak jadi batu sambungan. Orang itu senang, orang itu senang bergaul dengan kita. Saya di sekolah, saya bimbingan. Ada teman saya masih muda berpegang, dia tidak sesuai dengan profesinya, orang marah dengan anak-anak. Dia marah dengan anak-anak, bertolak belakang dengan profesi. Anak-anak seringkali marah dengan dia itu, bahkan orang tua kita sering marah dengan dia. Saya katakan kita ini harus sesuai dengan profesi kita, bimbingan penyuluhan harus sesuai dengan itu pribadi kita. Jangan kita dia bertentangan. Jadi memang kita harus jadi garam ini tidak mudah kalau tidak pertolongan Tuhan. Jadi kita dalam bahasa pendidikan itu ingaso sumprodo ingmadiam kaso itu turi handayani. Itu kalau guru tahu, kalau di belakang dia itu harus memberi dorongan. Maju terus dalam iman. Kalau di tengah-tengah dia bersuakarya, baik ke depan maupun di belakang. Jadi dia sudah bisa mengayomi. Kalau di depan kemudian dia harus menjadi contoh teladan. Nah, menjadi contoh teladan itu tidak mudah. Apalagi sebagai seorang guru, saya ketika guru itu waktu saya ada di kepala sekolah juga dengan teman-teman kelas guru-guru yang memang sakit. Kalau guru-guru yang ketika aku nggak beres itu, tapi harus ya ingaso kalau ingat yang mengkaso dan putri ada yang tadi. Ya. Kemudian kita garam, apa itu terang dunia. Yesus katakan, akulah terang dunia. Dalam Yohanes pasal 12 ya. Pasal 12 pasal 8 ayat 12. Pasal 8 ayat 12, Yesus adalah terang dunia. Pasal 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kenapa Yesus? Supaya kita menjadi terang dunia. Ini Yesus memang terang dari surga. Dia Maha Pencipta alam semesta ini dengan keilahi dan kuasanya, dan turun ke firman dan hidup menjadi manusia, dan akulah terang dunia. Jadi Yesus adalah terang dunia. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 juga katakan pada mulanya firman kita sama-sama. Firman itu coba kita lihat dalam Yohanes pasal 1.
pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah terjadi dari segala yang telah jadi. Dalam Dia ada hidup. Hidup itu adalah terang manusia. Jadi dalam Dia itu ada hidup. Hidup adalah terang manusia. Nah, jadi tidak ada kegelapan di dalam Yesus. Makanya kalau kita sudah menerima Yesus dan bertobat hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, terang yang ada dalam kita itu jangan dirubah lagi jadi kegelapan. Contoh, kalau orang hidup dalam kegelapan, kalau kita bakti malam hari kita matikan untuk kontak listrik, bisakah Ibu melihat seluruh berjalan sini? Mungkin Ibu dan saya pasti nabrak bangku ini dan teman-teman. Memang hidup dalam kegelapan susah. Kita melihat apa-apa. Makanya neraka itu kata mendengar orang yang pernah diangkat ke surga dan bawa ke neraka itu hidup dalam kegelapan, tidak melihat apa-apa, tangis dan gertak gigi. Yang hidup dalam kegelapan itu susah melihat. Saya kalau tidur malam, kalau lampu mati itu lampu terang itu, kalau pas lampu mati rasa susah ke nafas. Betul kan Ibu? Kalau kita hidup dalam kegelapan, Ibu pasti merasa kalau lampunya mati. Nah, itulah yang menjaga Yesus itu. Jangan lagi kita hidup dalam kegelapan. Jangan lagi hidup kita berkompromi dengan dosa. Dosa itu membuat kita mau, yaitu kematian. Neraka itu memang tidak bayangkan ya, kalau kita terbakar api aja sedikit sakit kan. Apalagi kalau api neraka kan dibakar oleh api neraka, tangis dan gertak gigi. Ada seorang hamba Tuhan yang kesal melihat kalau sudah api neraka itu membakar, jadi tubuhnya berbeku ya, lalu jadi kaki ini kelihatannya itu meleleh dan seperti abu. Tapi kembali lagi, datang lagi api neraka, terus hukuman yang kekal. Makanya jangan lagi kita hidup di dalam kegelapan, karena dalam kegelapan tidak enak, susah kita melihat ya kita. Tapi kalau kita hidup di dalam terang seperti ini, rasanya enak ya. Maka kita enak setelah itu kita melihat teman-teman ya. Jadi orang hidup dalam kegelapan itu susah. Dan mengira dunia ini menawarkan itu. Ya, berkelimangan dengan dosa dan menawarkan dosa, baik melalui ya harta kekayaan, pangkat jabatan maupun harta-harta yang menawarkan itu kepada manusia. Dan kita sebagai orang beriman, kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sebagai pegawai negeri, kita usahakan jangan sampai menyimpang dengan firman Tuhan. Saya kepala sekolah itu usahakan jangan korupsi dan bimbingan dengan Tuhan. Yang lain kalau orang hidup dalam Tuhan, dia pasti takut akan Tuhan. Tapi kalau orang tidak hidup dalam Tuhan, baru melihat uang proyek aja, miliarannya sudah sekian persen sudah lepas kantong pribadi. Ya. Saya juga dulu ke kelas sekolah dengan waktu itu di SMA saya yang baru membuka pertama
Didik ya pas sekolah di Pangku. Ya, uang proyek energi suaka kelola dulu. Sampai miliarannya saya pegang itu dengan teman-teman. Tapi saya sesuai dengan apa yang benar ada di mata Tuhan. Jadi kalau saya masih hidup berlama dulu, mungkin saya bisa korupsi. Teman-teman saya ada yang masuk penjara. Ya, dia sama satu tahun itu udah dipecat. Yang saya angkatan saya di sekolah. Dan dengan teman-teman juga kalau dapat di proyek kita sesuai yang firman Tuhan, jangan sampai kita masih ini. Karena dari orang mereka juga. Mungkin teman-teman saya di SMA 2 ini dulu sekolah ya, mau makan sendiri. Teman-temannya ngomel ya, bendaharanya juga ngomel. Sampai itu yang saya pun pindah ke sini kan. Dan dulu sekolah ini dulu hancur-hancuran. Setelah kaki gebuk mereka mulai baik. Padahal kelas sekolah itu asli putra dia, seharusnya dia lebih baik. Tapi orang yang tidak hidup dalam Tuhan lain. Nah, jadi kita jadi garam dan terang ini, kita di tengah keluarga, kita harus jadi garam, jadi terang. Ya, sehingga keluarga itu dengan suami dengan istri yang memang sulit untuk menjadi garam dan terang itu. Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, tidak ada yang mustahil. Bila Roh Tuhan ada dalam hidup kita. Bila katakan roh yang ada dalam lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Jadi kita pegang teguh itu. Harus hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan jadi anak kegelapan lagi. Jangan lagi kompromi dengan dosa. Kalau kompromi dengan dosa, aduh, sampai kapan tidak bisa bertobat. Saya dulu pernah saya bertobat di sini, ya saya rokok berat ya. Saya rokok yang sudah di Samsu rokok saya dulu. Saya kurus tuh, rokok minuman karena di kaya itu teman-teman saya kaya juga biar saya merasa saya mempraktikkannya. Minuman keras, rokok, judi, belum lagi yang lain, tidak apa-apa. Nah setelah saya bertobat dan bertemu dengan Pak ya, dia injili saya dan saya tertarik. Saya ingin mencari kebenaran, hidup dalam kebenaran, sudah pesan hidup dalam apa namanya berbuat dengan dosa. Ini karena Roh Kudus juga ya. Saya pindah ke sini dan saya tinggalkan karena ini urusan yang berbuat dosa. Nah, saya berkeluarga juga umur 40 lebih. Ya, saya waktu itu tidak mau lagi keluarga. Karena sebelum itu. Tapi ada teman saya pas dari itu, kamu mau punya istri? Saya pikir kalau tidak punya istri rasanya tidak enak juga. Saya rasa hidup itu rasa hampa, rasa orang termalang di dunia ya. Karena ketemu dengan kerajaan penata dan kaya. Teman-teman saya, kamu sudah berapa anaknya? Yang ditanya bukan harta anak. Saya mulai tersinggung, ya, mulai tersinggung sedikit ya. Kenapa? Karena orang yang umurnya sudah mudah tersinggung, ya. Jadi jangan sampai orang yang berkeluarga umurnya kita bicarakan sesuatu dengan tidak baik, ya orang yang menyinggung perasaan itu mudah tersinggung. Jadi saya mengambil kesimpulan berdoa. Kalau saat sini ya kami tinggal berdoa, tidak sampai 1 tahun itu 9 bulan yang ketemu jodoh itu. Padahal saya dulu tidak dengan
nggak ada pacaran semua. Tapi itulah Tuhan itu. Kalau kita ingin mencari Tuhan, carilah firman Tuhan itulah dengan kebenarannya. Maka kamu akan ditambahkan, katanya. Jadi kalau kita mencari mau hidup benar, maka Tuhan akan membimbing kita. Dan kita akan jadi garam dan terang tadi. Jadi contoh teladan, baik tutur kata kita, tingkah laku kita, menyenangkan anak, menyenangkan suami, menyenangkan keluarga, menyenangkan tetangga kita dan orang lain. Nah, tapi orang yang hidup tidak hidup dalam terang tadi, dari garam dan terang tadi, dia selalu menyakitkan hati orang lain. Dia penuh dengan kesombongan, keangkuhan, kemudian iri hati, dengki, menyimpan dendam. Ya, tak ada yang ketemu dengan orang lain, malah bukan memberikan motivasi yang baik pada orang itu, malah bisa meremehkan orang lain atau membicarakan orang lain yang sifatnya negatif. Nah, ini sudah bukan anak Tuhan, bukan dari garam dan terang lagi, tetapi dimanfaatkan oleh kuasa kegelapan. Bukan kuasa Tuhan lagi, dimanfaatkan oleh kuasa kegelapan untuk berbuat dosa. Nah, hati-hati Bapak Ibu, karena dari perkataan dan sikap tingkah laku kita juga orang lain melihat kita tadi. Kita lihat di dalam ini tadi ya. Kalau ayat yang pertama adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat ke-15, lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki yang sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi kalau letak pelita itu di rumah, kalau zaman dulu tuh susah, kalau di kampung pakai pelita, tidak mungkin simpan dalam waktu kantangnya untuk. Kalau tidak, rumahnya tidak kelihatan orang lain, tidak kelihatan, tapi simpan di atas kemudian. Supaya apa? Supaya kelihatan terang semuanya. Ya, begitu juga kita. Kalau kita hidup kita jadi terang tadi, tidak mungkin kita sembunyikan terang Kristus dalam hidup kita. Harus bersinar bercahaya. Nah, terang Kristus itu apa? Di dalam buah-buah roh itu. Coba buah-buah roh Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Bapak Ibu bisa ketemu, tolong dibacakan Galatia 5. Tolong bantu saya, Galatia 5 ayat siapa yang sudah ketemu? Buah-buah roh. Tolong dibacakan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah-buah roh. Yang Galatia 5 pasal 5 ayat 22 sampai 23. Hari ini. Galatia 5 ya. Ayat 22. Galatia 5 ayat 22 ayat pasal 25 ayat 22.
pelihara kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Ayat 23, dalam menentukan penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, kalau kita memiliki buah-buah roh itu, buah-buah roh ini kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita memiliki buah-buah roh ini, kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, ya, damai sejahtera, ya, kebaikan, kesetiaan, dalam melakukan penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi kita kalau memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kita lakukan kepada orang lain supaya kelihatan bahwa kita hidup di dalam roh dan kebenaran firman Tuhan tadi. Nah, inilah yang ingin Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian dalam Mazmur pasal 5 pasal 19 dan 19, pasal 119 ayat 105, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu pelita bagi iman kita, ya, untuk menuju kepada keselamatan. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan kita. Nah, firman Tuhan, firman ini adalah Yesus itu, firman yang hidup tadi. Jadi kalau memilih firman itu, Yesus hidup di dalam kita. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus lah firman bagi kakiku dan terang bagi jalanku untuk menuju jalan keselamatan itu kekal di dalam surga. Kemudian saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan. Jadi kalau kita hidup dengan garam dan terang tadi, kita pegang teguh sesuai dengan kebenaran firman tadi, kita pasti menjadi dilihat orang melalui sikap dan tingkah laku kita sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan iman, pengharapan kita kepada Tuhan, dan firman ini selalu berubah merekrasi hidup kita jadi hidup baru terus untuk menuju kesempurnaan. Karena kata Tuhan, Anda harus sempurna seperti aku sempurna. Kuduslah kamu, karena aku kudus. Jadi kita pegang teguh firman Tuhan ini, kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, supaya dunia ini melihat bahwa kita ini anak-anak terang. Kiranya firman Tuhan jadi berkat bagi kita, dan saya ajak Usna untuk membantu saya untuk kita memuji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan.
Terima kasih buat teguhkan iman kami Bapa. Dan biarlah kami selalu bersama-sama Tuhan dalam kehidupan kami, menjalani hidup kami dari hari ke hari. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami, memberkati hidup kami dan menghadapi dunia ini yang penuh dengan kegelapan ini Tuhan. Apalagi sekarang ini Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan, berbagai macam tantangan, baik masalah ekonomi maupun masalah kehidupan lain Tuhan, semakin sulit akan deflasi dan inflasi di Indonesia ini. Tapi kami percaya sebagai orang beriman, Tuhan tidak meninggalkan, membiarkan kami. Tuhan telah memberikan kekuatan dengan kuasa perang yang ajaib itu. Kami harus kuat dan teguh di dalam Engkau Tuhan.
Tuhan tidak meninggalkan kami seperti anak yatim piatu. Tuhan memelihara kami, Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan memberikan berkat kepada kami. Kami percaya Tuhan tidak membuat kami kelaparan. Terima kasih Bapa, menyerahkan firman Tuhan sore hari ini hanya ke dalam tangan Engkau lah yang menyempurnakannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terserah kepada Tuhan. Acara. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Kita yakin percaya kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita akan menjadi terang dan garam di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk sore hari ini setelah ibadah, saya mohon untuk bertahan sebentar. Ada beberapa hal yang akan kita bicarakan. Untuk menutup doa dan berkat dan penutup, saya dengan hormat memohon Bapak Agus kembali untuk menutup doa kita pada sore hari ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kasih kemurahan-Mu, kami boleh mendengarkan firman pada sore hari ini. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami Bapa, serahkan rumah tangga kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memelihara, menyertai kami, menjauhkan kami dari segala sakit, penyakit, mara bahaya, dari kecelakaan, dari roh-roh kegelapan, roh maut dan roh jahat. Biarlah Tuhan menjaga kami dan kuasa darah yang kudus itu tutup bungkus kami dengan kuasa darah. Tuhan Yesus, Engkau berkati jemaat di Bukit Siani, berkati ibu yang hadir pada pertandingan maupun yang tidak hadir bersama Tuhan. Engkau pelihara pesertai mereka. Biarlah ibu-ibu, Engkau berkati hidup mereka supaya mereka jadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Baik dalam keluarga, di dalam kehidupan masyarakat dimanapun Tuhan. Biarlah mereka jadi garam dan terang. Tuhan Yesus mengusahakan pada hati juga hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini Tuhan. Engkau berkati, Engkau pelihara sertai, Engkau pakai kami semua untuk jadi alat Bapa. Engkau juga pakai anak-anak muda di tempat ini Tuhan, luar biasa, baik yang main musik maupun jadi leader solidar, leader maupun pekerja-pekerja lain Tuhan. Tuhan Yesus pakai berarti mereka. Kau berkati rumah tangga kami, Kau bukakan pintu sedikit tingkap-tingkap lain pada kami sehingga kami tidak pernah kekurangan Tuhan. Kau berkati anak-anak kami, keluarga kami Tuhan. Kami serahkan kepada sore hari ini kepada Tuhan bangsa dan negara kami. Kau berkati bangsa ini, jauhkan bangsa ini dari pertikaian, dari pertumpahan darah antara suku ras agama di Indonesia ini Tuhan. Kau berikan kedamaian, Kau berikan ketenteraman kepada bangsa ini, karena bangsa ini ada di dalam tangan Tuhan. Engkau juga berkati pemimpin kami, Prabowo, Gibran, sampai ke pelosok tanah air, beri hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka memimpin hal jujur sesuai dengan kehendak Bapa. Kau berkati bangsa ini dari kesejahteraan, kemakmuran berbangsa kami. Kau juga berkati bangsa Israel Tuhan. Engkau bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan dan biji makan Tuhan. Siapapun yang mengutuk akan dikutuk dan siapa yang akan memberkati akan diberkati. Kami adalah bagian orang yang berkat memberkati bangsa ini. Kami minta berkat dari bangsa ini melalui bangsa Israel ini. Kau memberkati kehidupan rumah tangga
bangsa yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus menjaga kami, melindungi kami dalam perjalanan sehingga sampai ke rumah kami tidak kurang suatu apapun. Kami membawa damai sejahtera dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melihatkan wajahnya. Tuhan memberikan damai sejahtera melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang kudus, selalu menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.